Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Aman semua ya, sehat-sehat kabeh sekeluarga ya lur ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Mau nggak kamu donorin hatimu daripada nggak pernah dipakai? Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film lanjutan dari kemarin, yaitu Pacific Rim Uprising tahun 2018, mengisahkan tentang bumi yang sudah hidup damai karena tidak ada lagi serangan dari kaiju. Meski begitu, robot-robot Yeager tetap diproduksi dengan teknologi yang lebih canggih untuk menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Akan tetapi konflik kembali muncul ketika ada Yeager tak dikenal yang menyerang secara membabi buta. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Free Fire Berg ya. Cak, mau nanya, kenapa tambal jam selalu buka 24 ban? Loh ya, dong tergantung itu kalau lur. Yang pasti buka 24 Madura itu warung jam. Monggo sketsa akan mampus. Power down. 10 tahun telah berlalu setelah Gypsy Danger berhasil mengakhiri serangan kaiju di bumi dengan menutup celah interdimensi bernama The Bridge di Samudra Pasifik, lur. Umat manusia semakin mengenal makhluk tersebut dan sekarang menyebut bangsa alien yang mengirim kaiju sebagai precursors. Sedangkan dunianya adalah Enterverse. Banyak kota yang berhasil pulih dari keterpurukan, namun banyak juga kota yang tidak bisa pulih, lur. Khususnya kota-kota di pesisir yang paling terdampak serangan kaiju. Atas keberhasilan tersebut, organisasi Pan Pacific Defense Corps atau PPDC tidak jadi dibubarkan dan telah menjadi angkatan bersenjata paling kuat di seluruh dunia dengan teknologi Yeagernya yang semakin canggih meski kaiju tidak pernah kembali lagi. Di lain sisi, mantan pemimpin PPDC yang telah mengorbankan dirinya dalam misi penghancuran The Bridge yaitu Staker Pentecost memiliki seorang anak kandung yang begitu berbeda dari ayahnya bernama Jake Pentecost. Beberapa tahun sebelum ayahnya meninggal, Jake yang masih kadet di PPDC nekat menaiki Yeager generasi 4 sendirian dan terjatuh setelah 2 langkah saja karena memang robot tersebut butuh 2 pilot ya kan. Dan sekarang Jake asik hidup enjoy kelabing sana sini, namun dia tetap harus bertahan hidup bersama teman-teman gelandangannya dengan membarter apapun yang dia temukan untuk makan sehari-hari. Sekalian buat beli hammer ya kan. Bahkan Jake nekat menerobos masuk ke tempat rongsokan Yeager dan akan menjual kapasitor plasma di sana karena pada saat itu cukup banyak orang yang ingin membangun Yeagernya sendiri. It's been 10 years since we won the war and closed the breach. My father was one of them. Save the world. I'm not my father. Now in the relief zones you have to get creative. Somebody else might eat your breakfast more than stolen Yeager tech. Slap together their own Yeagers. Ternyata kapasitor plasma yang dia janjikan sudah dirampas duluan oleh seseorang, lur. Dan Jake pun terpaksa kabur dari si pembeli karena dikira telah menipu ya kan. Untungnya Jake berhasil menjebak mereka dan segera mengejar orang yang tadi mengambil spare partnya sambil bersembunyi dari satpam PPDC yang juga memburu orang tersebut karena telah mencuri. You wait. Someone else is in here. The capacitor now. Let's go. Come on. Nice try. Dengan alat pelacaknya, Jake pun mengikuti sampai ke persembunyiannya yang ternyata pencurinya hanya seorang dedek-dedek gemes bernama Amara, lur. Dan kapasitor tersebut telah dia gunakan untuk mini Yeager buatannya sendiri yang diberi nama Scraper. Akan tetapi tak lama kemudian terdengar suara sirine polisi PPDC. Amara pun akan menyelamatkan diri dengan mengendalikan Scraper dan Jake memaksa ikut kabur jadi kopilot. Namun robot tersebut hanya membutuhkan 1 pilot saja karena ukurannya yang sangat kecil. Baru aja mereka keluar, ternyata seonggok Yeager PPDC yaitu November Ajax sudah menunggu untuk menangkap mereka. Dan get out! What are you doing? The chopper is small enough to run on a... 10 Section 14. Operation of an unregistered power down and exit your compound.
Amara pun mengecoh November dengan bom asap dan bersembunyi di dalam reruntuhan. Tapi ternyata November bisa menemukannya dan Jake mempunyai ide untuk melumpuhkan November menggunakan satu baterai milik Scaper. Sampai akhirnya Power down. Should've let me pilot. Oh, like this is my fault. mereka berdua pun ditangkap dan saling menyalahkan. Lalu Amara menjelaskan bahwa dia membuat Scrapper bukan untuk aksi kriminalitas, melainkan untuk berjaga-jaga jika Kaiju kembali menyerang dan dia tidak perlu mengandalkan orang-orang PPDC. Setelah itu Mako yang sekarang menjabat sebagai sekretaris jenderal PPDC menemui Jake dalam bentuk hologram dan mengatakan jika adik tirinya itu mau bebas dari hukuman penjara atas aksi kriminalnya, Jake harus bergabung kembali ke PPDC untuk melatih para kadet termasuk Amara yang juga diterima masuk sebagai prajurit karena keahliannya dalam membangun Jaeger dan juga mengendalikannya, Lur. And finish what you started. I want you to help train them. Train them? You This have tour. priors. This is serious. So we do more than you and your new recruit. Who do they want me for the program? Sesampainya di markas PPDC cabang Cina yaitu Moyulan Ceterdome, mereka berdua bertemu dengan Nate dan pacarnya Jules yang seangkatan dengan Jake. Amara pun terkejut setelah mengetahui nama belakang Jake adalah Pentecost atau anak dari mantan pemimpin PPDC yang telah mengorbankan diri demi menyelamatkan dunia. Di lain sisi Amara pun juga terpukau melihat berbagai Jaeger generasi 6 di sana, mulai dari Valor Omega, Titan Redeemer, Bracer Phoenix yang dikendalikan 3 pilot, Saber Athena dengan mesin Jaeger yang paling cepat, dan satu lagi adalah penerus dari robot yang berhasil mengakhiri perang melawan Precursors, yaitu Gypsy Avenger dengan Nate sebagai pilotnya, dan sekarang dia sedang mencari kopilot baru. Love Saber Athena. She's the fastest Jaeger in the fleet. Did you know that? Titan Redeemer. Embracer Phoenix. Call you Pentecost. Knacker Pentecost. It's just a name. You pilot Gypsy Avenger? He used to. Jules Reyes. Eyes front, Pentecost. Amara pun dibawa ke kamar para kadet yang salah satunya adalah Victoria, cewek asal Rusia berwatak keras yang merasa iri karena dia mencoba tes sampai 3 kali untuk masuk PPDC, tidak seperti Amara yang bisa keterima begitu saja. Lalu di keesokan harinya, Amara pun gagal dalam simulasi Jaeger pertamanya memakai Titan Redeemer bersama rekannya sesama kadet. Namun menurut Jake, Nate memilih Kaiju yang levelnya terlalu tinggi untuk seorang newbie seperti Amara. Solo you want to put junk together. Moylan is for pilots. You're the almost killed veteran pilots. Doesn't make any sense. Moyulan Ceterdome kedatangan CEO dari Shaw Industry bernama Li Wen Shaw dan kepala penelitiannya yaitu Newton, mantan ilmuwan PPDC yang pernah melakukan proses The Drift dengan otak kaiju di film pertama ya kan. Selain itu Mako juga datang bersama mereka. Di lain sisi Herman yang masih menjadi ilmuwan di PPDC sangat sumringah melihat sohibnya Newton dan mulai menjelaskan risetnya tentang teknologi roket untuk mengirim Jaeger ke TKP lebih cepat dengan reaksi ledakan super yang menggunakan kombinasi bahan-bahan dari darah kaiju biru dengan bermacam-macam elemen langka di bumi. Namun Newton tidak begitu menggubrisnya karena perang kaiju telah berakhir dan Shaw Industry sudah mempersiapkan sistem drone otomatis untuk mengendalikan Jaeger tanpa pilot dari jarak jauh, dan Jaeger akan disebar ke seluruh dunia untuk berpatroli. That's a much better look on you. It's better than prison stripes. Highly reactive and with rare earth elements. Okay. Deploying them into battle. Rocket thruster. No. None of this matters. Prove deployment time, that's going to be a non-issue. Li Wen pun menjelaskan proyek drone-nya di depan semua pejabat, termasuk pemimpin PPDC yaitu Quan. Jelas lur, para pilot dan staf Jaeger langsung protes ya kan, karena teknologi canggih akan segera menggantikan pekerjaan manusia. Mako juga masih belum yakin karena sistem bisa saja diretas yang mengakibatkan kekacauan Jaeger secara massal.
Namun di lain sisi, Jake malah ingin proyek tersebut segera disetujui karena ingin cepat kembali hidup bebas di luar sana. Namun Mako mengatakan jika dia sudah memilih adik tirinya itu menjadi kopilot Ned di Gypsy Avenger sebagai pengawal kehormatan di konferensi Dewan Sydney Australia yang akan membahas penggunaan sistem drone Shaw Industries. My drones are this means that a single pilot. We are pilots, not a bunch of officers. And now we're shouting. The Avenger, this co-pilot works really well now. I don't trust the tech. Remote systems can be hacked. Sistem drone Shaw Industries menuai banyak kecaman dari seluruh dunia dan banyak demonstran yang ricuh di sekitar gedung konferensi PPDC. Jake dan Ned pun datang ke sana dengan Gypsy Avenger-nya yang untungnya mereka bisa lancar menjalankan proses The Drift. Akan tetapi tak lama kemudian muncul Jaeger yaitu Obsidian Fury dari laut yang berjalan langsung menuju gedung PPDC. Dan tiba-tiba That Jaeger's power reading is the same! Jaeger tersebut datang bukan hanya untuk mengacaukan konferensi, tapi dia juga akan membunuh Mako di helikopternya. Bahkan Obsidian juga menggunakan jammer untuk mengacaukan radar, sehingga Mako tidak bisa memberikan informasi tentang Jaeger itu kemanapun. Sayangnya Obsidian berhasil menembak helikopter Mako. Jake dan Ned pun berlari sekuat tenaga untuk menangkapnya. Namun, yang terjadi... Naasnya Mako Mori pun meninggal dalam insiden tersebut. Sedangkan Obsidian Fury langsung kabur ke dalam laut setelah melihat 3 Jaeger yang akan datang. Jake sangat merasa terpukul karena sekarang dia tidak memiliki kerabat, saudara sama sekali. Setelah itu Jake pergi ke ruang simulasi The Drift dan membantu Amara yang masih kesulitan menyelaraskan pikirannya. Mereka berdua pun menjalankan The Drift. Lalu Jake melihat masa kecil Amara di mana semua anggota keluarganya terbunuh saat serangan kaiju di kota Santa Monica, Amrik 10 tahun yang lalu. Jake terus berusaha menyadarkan Amara sampai akhirnya Jake membuka paksa helmnya. I really am sorry about your sister, half sister. You ready? Ready. Jump! You okay? Tak lama kemudian Jake dipanggil ke ruang lab untuk membahas pesan terenkripsi yang dikirim oleh Mako tepat sebelum helikopternya jatuh. Datanya cukup rusak karena dikacaukan oleh jammer dari Obsidian Fury. Namun setelah dikulik, Herman menemukan jika Mako mengirimkan gambar sebuah pulau bernama Severnaya Zemlya di semenanjung kecil Siberia yang merupakan bekas pabrik inti daya Jaeger. Mendengar itu, Jake pun meminta izin kepada Quan untuk mengirimnya bersama Ned ke sana menggunakan Gypsy Avenger. What is it? A message. Trying to send it from a copter right before a facility roughly in the slopes earlier in the war. Severnaya Zemlya of Siberia's Timid. Something. It's somewhere. Sir, mission to take Gypsy Avenger to see what the hell's out. Di lain sisi, setelah insiden di konferensi, para dewan PPDC telah menyetujui penggunaan drone dan Lee Wen pun menyuruh Newton segera meluncurkan pasukan Jaegernya dalam 48 jam yang tersedia sangat-sangat amat banyak di kantor pusat Shaw Industries, Shanghai, Cina. Tapi anehnya kita sempat melihat Newton yang pulang ke rumahnya dan menyapa kekasihnya yang ternyata seonggok otak kaiju dong blok yang dulu pernah melakukan proses The Drift bersamanya. Memang Newton ini sebegitu tergila-gilanya dengan kaiju, lur. Get it done. How was your day? Oh, that's great. Sesampainya di Severnaya Zemlya, Ned pun terkejut saat melihat radar karena tiba-tiba saja Obsidian Fury datang menembak mereka dari belakang. Lalu, yang terjadi? Plasma cannon! You remember our old move? What the hell is that?
Ya, ternyata Obsidian Fury dikendalikan oleh seonggok otak kaiju. Dan menurut penelitian Herman, spesimen tersebut tidak mengeluarkan tanda-tanda radioaktif seperti kaiju-kaiju dari Antiverse. Apalagi radar PPDC juga tidak menemukan sinyal apapun yang keluar dari The Bridge. Itu artinya otak tersebut dikembangkan atau dimodifikasi oleh seseorang di bumi dari sisa-sisa daging kaiju. Probably engineered from kaiju flesh. Kaiju flesh. And that it's from our universe. Karena penasaran, Amara beserta teman-temannya sesama kadet nekat menyelinap masuk ke Obsidian Fury. Dan ternyata bukan hanya bagian otaknya saja yang terdapat kaiju, namun seluruh komponen mesin Jaeger tersebut sudah dipenuhi oleh daging-daging monster. Amara yang sok tahu menyayat kabel di sana, dan dilalahnya tangan rekannya terluka karena ketetesan sebuah cairan berbahaya. We should not be in here. It's fused all the way through the system. I think it's some... Our solid screw! Karena ulahnya teman-temannya langsung kena skors, sedangkan Amara diberhentikan dari program pilot Jaeger. Mendengar itu, Amara pun merasa jika dirinya memang tidak seharusnya diterima di PPDC. Lalu Jake mengingatkannya agar tidak mudah menyerah karena Amara masih memiliki kesempatan selanjutnya. Setelah itu, Amara menjelaskan bahwa dia sempat menemukan teknologi Shaw Industries di kabel Obsidian Fury, dan bisa jadi insiden di konferensi Sydney adalah konspirasinya. Try to talk to the Marshals from the program. Never belonged here anyway. You listen to me. Don't let what other people think of you different. You won't like what I do. Technit made by Shaw Industries. Wound counterclockwise and... Jake pun menyuruh Herman menyelidiki Shaw Industries dengan mendatangi Newton di kantornya secara diam-diam dan membujuknya untuk menemui pemimpin PPDC yaitu Quan. Sedangkan Amara sudah membereskan barang-barangnya dan akan pergi dari Moyulan Satterdome. Di lain sisi, Newton sudah berhasil mempersiapkan sistem drone dan mendistribusikan Jaeger-Jaegernya ke seluruh dunia sekaligus ke Moyulan. Tapi tiba-tiba semua robot-robot tersebut error dan terlihat pengendali di kepala mereka yang ternyata adalah kaiju, lur. I do have PP. The killer drones your boss just set up. Ketika Herman bertemu dengan Newton, para satpam pun sempat menangkap mereka dan akan diserahkan ke Liwen. Namun mereka berdua pun berhasil lolos ke ruang kontrol dan mengusir semua staf di sana. Lalu tiba-tiba Newton menjalankan suatu program yang menyuruh semua drone Jaeger yang tersebar di seluruh dunia untuk membuka celah The Bridge dan melepaskan berbagai kaiju dari Antiverse ke planet bumi. Herman pun jelas sangat terkejut. Lalu Newton menjelaskan jika akhir-akhir ini seakan-akan pikirannya telah dikuasai oleh Precursors, dan itu merupakan dampak dari proses The Drift yang dia lakukan sendirian di film pertama dengan seonggok otak kaiju. Wah, kacau banget ya kan, lur? Moyulan Satterdome tidak sempat mengaktifkan Jaeger, yang akhirnya robot-robot itu keburu dihancurkan oleh drone. Bahkan beberapa roket dari musuh ditembakkan menuju ruang kontrol utama Satterdome dan membunuh Quan, pemimpin PPDC. What I've been planning the last 10 years, I'm ending the world. Not strong enough! None of you strong enough! Myself these days. Precursors. Amara, Jake, Nate, dan semua rekan-rekannya yang masih berada di sana terus berusaha mencari perlindungan dari segala kekacauan yang terjadi. Sedangkan di kantor Shaw Industries, Liwen datang ke lab dan akan menembak Newton, namun dihentikan oleh Herman karena temannya itu hanya dipengaruhi oleh Precursors, yang akhirnya Newton pun berhasil kabur. Setelah itu Herman menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Jake dan Nate, dan sekarang Liwen sedang mencoba mengambil alih sistem drone-nya karena ngerinya para kaiju sudah mulai muncul dari berbagai celah The Bridge di seluruh dunia. Di lain sisi, drone Jaeger juga akan segera menyerang Jake beserta teman-temannya, dan akhirnya Need to force me when to shut It isn't her. The Precursors. Shut him down or we're gonna die. Shut him down! Oh no. 3 kaiju have got 2 cat force. Moyulan Satterdome luluh lantak karena serangan tersebut. Banyak korban berjatuhan termasuk pemimpin PPDC, beberapa pilot, dan hampir semua Jaeger rusak kecuali Gypsy Avenger.
Untuk mempercepat reparasi, Jake pun memasukkan Amara kembali ke program Yeager sebagai teknisi. Tak lama kemudian datanglah bala bantuan dari Shaw Industries bersama Liwen dan Herman untuk memperbaiki Satterdome, juga membahas rencana mereka selanjutnya. Yang ternyata ada 3 kaiju berhasil lolos dari The Bridge Lure, 2 kaiju level 4 yaitu Hakuja dan Shriketorn, serta Raijin kaiju level 5. Begitu mengamati pergerakan ketiga kaiju tersebut, Herman pun yakin jika mereka akan menuju Gunung Fuji di Jepang, karena di dalam sana terdapat berbagai elemen langka di bumi yang dapat bereaksi dengan darah kaiju biru dan menyebabkan ledakan yang sangat-sangat kuat, persis seperti penelitian Herman untuk membuat roket pendorong Yeager. Bukan hanya itu, Lur, meletusnya Gunung Fuji juga mempengaruhi cincin api di lingkar Pasifik yang merupakan deretan gunung berapi, dan diantaranya ada negeri Konoha tercinta. Nantinya miliaran gas beracun akan menyebar ke udara, menghapus segala bentuk kehidupan dan membuat bumi sangat beracun sesuai dengan kehendak prekursors yang ingin menguasai bumi. Akan tetapi karena jarak antara Moyulan dan ketiga kaiju cukup jauh, mereka semua pun memaksa Herman untuk segera merampungkan sistem roket pendorongnya agar bisa mengirim Yeager ke titik pertemuan monster tersebut, yaitu di Tokyo, Jepang. Tons of toxic gas spew into the atmosphere, wiping out all would cause a cascade event of fire around the Pacific Rim. Even if we had a hand, there's no way to... What about your thruster? Setelah persiapan selesai, Jake pun memberi semangat ke semua pilot termasuk Amara dengan mengingatkan jika semua pahlawan yang telah gugur pasti memulai karirnya sebagai kadet dan mereka tidak boleh berkecil hati. Misi kali ini harus berhasil bagaimanapun caranya karena mereka adalah garis pertahanan terakhir planet bumi. Lalu keempat Yeager pun diluncurkan menuju Tokyo. Mereka adalah Saber Athena, Guardian Bravo, Bracer Phoenix yang dikendalikan oleh Amara, Victoria juga 1 pilot lainnya, serta Gypsy Avenger dengan Jake dan Nate sebagai pilotnya. Untungnya semua Yeager bisa menahan kekuatan roket pendorong dan berhasil tiba di Tokyo. Semua penduduk pun sudah menyelamatkan diri ke dalam bunker. Lalu Jake mengatur strategi. Gypsy dan Bracer akan melawan Raijin si level 5, sedangkan yang lainnya akan menghadapi Hakuja dan Shriketorn. Karena Raijin memiliki lempeng wajah yang bisa menyerap serangan dan melontarkan energinya kembali, Gypsy pun menyerang dengan menjatuhkan banyak gedung ke Raijin. Di lain sisi, Guardian dan Saber tidak cukup kuat melawan kedua kaiju dan akhirnya dibantu oleh Bracer. Sumpah epic banget sih di sini, Lur. How many buildings can the thing take? Ternyata Newton memperhatikan pertempuran tersebut di dekat sana. Lalu dia mengaktifkan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu pasukan drone dari pabrik Shaw Industries Tokyo. Alih-alih menyerang Yeager, ternyata drone tersebut berlari menuju Shriketorn, Hakuja, dan juga Raijin. Lalu, yang terjadi... Alright, go, 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 baby, go, baby! Well, he's pretty big. That's one of my automated... It was Newt. He's in Tokyo. Ya, drone-drone tersebut menggabungkan ketiga monster itu menjadi mega kaiju level 13, Lur. Semua Yeager pun mengerahkan seluruh senjata pamungkasnya masing-masing. Namun mereka masih kesulitan melawan monster super besar yang terlalu OP. Sayangnya salah satu pilot Guardian Bravo tewas akibat dilempar dengan sangat brutal oleh mega kaiju. Sedangkan kaki Saber Athena rusak dan Bracer Phoenix benar-benar hancur. Buat kalian fans Gundam pasti udah tahu lah kalau ada patung Gundam Unicorn Destroy di sini ya kan. Bahkan ada tulisan Nehim Electronics dari franchise tersebut, Lur.
Untungnya ketiga pilot Bracer termasuk Amara berhasil kabur dengan kapsul penyelamat. Saat ini hanya Gypsy yang tersisa, sampai akhirnya buntut Mega Kaiju menusuk tepat ke kepala Gypsy. Dan Nate pun terluka parah dan tidak mungkin melanjutkan pertempuran. Selain itu, Gypsy juga harus dikendalikan oleh dua pilot. Melihat situasi tersebut, Amara pun nekat masuk ke Gypsy Avenger dan menggantikan Nate yang keluar menggunakan kapsul penyelamat. Karena bagaimanapun Mega Kaiju yang sudah semakin dekat dengan kawah Gunung Fuji harus dihentikan. Akan tetapi Gypsy sudah terlalu lemah untuk mengejar monster tersebut. Maka dari itu Jake memiliki ide untuk menggunakan sisa roket pendorong yang nantinya akan membawa Gypsy ke atmosfer, lalu menjatuhkan diri tepat ke Mega Kaiju untuk serangan pamungkas. Tak lama kemudian Scrapper pun datang dengan Li Wen yang mengendalikannya dari jarak jauh sambil membawa sisa-sisa roket tersebut. Karena tidak mungkin memasang roket itu ke backpacknya Gypsy, Li Wen pun mengelasnya dengan kuat ke tangan Gypsy Avenger. Amara, you're up. You got this, brother. That was supposed to be epic. Systems are aligned. Sending help. Roket itu membawa Gypsy terbang tinggi di langit dan Scrapper nyangkut di badannya, lur. Lalu ketika turun ke permukaan bumi, Jake pun menembakkan plasma cannon beberapa kali untuk menyelaraskan posisinya agar jatuh tepat ke arah Mega Kaiju. Setelah itu Jake menyuruh Amara untuk memutus The Drift dan akan kabur bersamanya di satu kapsul penyelamat yang masih tersisa. Tapi halah bisa-bisanya mesinnya macet dong dan kapsul nggak bisa keluar. Mereka berdua pun sudah pasrah untuk mengorbankan diri di serangan terakhir ini. Namun Li Wen menggerakkan Scrapper menerobos masuk ke kepala Gypsy untuk menyelamatkan Jake dan Amara beberapa detik sebelum Gypsy Avenger jatuh tepat ke endas Mega Kaiju. Sampai akhirnya We're getting the hell out of here! We have to go! 20 kilometers to impact. Alhamdulillahnya Scrapper berhasil kabur dan Jake selamat bersama Amara. Serangan tubrukan galaksi super duper maut brutal juga langsung membunuh Mega Kaiju dan umat manusia berhasil menghindari kiamat untuk kedua kalinya. Jake Pentecost pun menjadi pahlawan di pertempuran tersebut, sama seperti mendiang ayahnya. Di lain sisi, Newton telah ditangkap oleh Nate dan sekarang dikurung di Moyulan Shatterdome. Never seen snow before. To notice right now, you're noticing snow. We did it! No! What was plan B? The things in your head, precursors. Because we're gonna come for them. We are never going to... Luck is going to run out! Buyar, sayangnya untuk sequel ketiga sampai saat ini masih belum dilanjutkan, lur. Karena memang film keduanya ini termasuk gagal lah di box office dan dapat ulasan-ulasan negatif dari kritikus, lur. Secara visual mungkin memang edan ya kan, tapi pembangunan karakter, ide konflik, dan konsep ceritanya lebih bagus yang pertama, lur. Kaiju nggak akan pernah lah menang melawan Jaeger menurutku ya, karena hanya orang Madura lah yang bisa melenyapkan Jaeger tanpa sisa. Assalamualaikum.